Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, selamat datang di Cakrawala God Farm. Ya, channelnya peternak kambing. Ya, lapak untuk berdiskusi mengenai semua hal yang berkaitan dengan ternak kambing. Oke, sahabat-sahabat. Kita akan coba berkenalan dengan kambing-kambing ini ya. Ini adalah kambing adalah ternak ruminansia. Ya, ternak ruminansia kecil. Nah, kenapa dibilang ternak ruminansia? Karena di dalam proses pencernaannya itu melibatkan proses ruminasi. Nah, apa itu proses ruminasi? Proses ruminasi adalah proses memamah biak, gampangnya begitu. Ya, ada 4 tahapan ya. Jadi ketika kambing makan seperti ini tidak dikunyah, sahabat sekalian. Ini diambil langsung ditelan. Ya, sahabat-sahabat bisa perhatikan, mereka berupaya menelan, tidak berupaya mengunyah ya. Lihat, kita coba zoom ya. Nah, tuh, itu adalah berupaya menelan, bukan mengunyah. Nah, ketika kambing ini menelan langsung, di dalam lambungnya itu akan ada sensor ya, untuk mengkode tubuh atau mengkode sistem pencernaan kalau ini harus dipulangkan lagi ke mulut untuk dikunyah. Itu ya, sahabat sekalian. Makanya mereka ini diberikan istilah hewan pemamah biak ya. Jadi pakan yang mereka telan akan dikeluarkan kembali dan dikunyah ulang gitu ya. Bukan dikunyah ulang, akan dikunyah. Jadi dikunyahnya itu setelah ditelan. Nah, sahabat-sahabat, kenapa mereka dibilang hewan ruminansia ya. Nah, di sisi lain, hewan ruminansia itu memiliki ciri ini, sahabat. Memiliki ciri lambungnya lebih dari satu. Nah, ini yang unik, sahabat sekalian. Jadi hewan ruminansia ini memiliki 4 lambung ya. Namanya poligastrik ya, lambungnya lebih dari satu. Kalau monogastrik apa? Babi, ayam itu monogastrik. Kemudian kuda, kelinci itu monogastrik. Kita manusia itu monogastrik, lambungnya cuma satu. Nah, kambing ini ada 4. Nah, kenapa 4? Memang Allah itu mendesain mereka untuk supaya bisa mencerna daun-daunan, mencerna serat, menjadi daging. Ya, sahabat-sahabat, melalui proses memamah biak itu tadi ya. Nah, jadi lambungnya ada 4. Sahabat-sahabat perlu tahu, yang pertama adalah rumen ya. Ukuran rumen adalah lambung paling besar. Kemudian ada retikulum ya. Kalau rumen itu tadi ciri-cirinya seperti handuk. Sahabat-sahabat jika pernah menyembelih kambing maka tahu bahwa rumen itu ciri-cirinya seperti handuk. Nah, itu kan bagian paling besar. Kemudian ada retikulum. Nah, retikulum itu yang seperti sarang tawon ya. Sahabat-sahabat jika pernah menyembelih kambing pasti paham. Ada yang seperti handuk, itu namanya rumen. Ada yang seperti sarang tawon, itu namanya retikulum. Kemudian lanjut ke lambung ketiga, namanya omasum ya. Omasum itu seperti buku, sahabat sekalian ya. Lambung yang seperti buku, seperti lipat-lipatan buku itu, nah ini namanya omasum. Kemudian lambung yang keempat, yang terakhir adalah abumasum atau lambung sejati. Nah, abumasum itu fungsinya sama dengan lambung manusia. Nah, jadi sahabat-sahabat, pakan ini akan masuk ke lambung sejati harus melewati proses mampir ke rumen dulu ya. Kemudian mau labas ke omasum tidak bisa. Ketika ada sensor, oh ini terlalu halus, maka mereka akan mengembalikan serat itu tadi ya, partikel ini kan langsung ditelan nih, sahabat. Masuk ke rumen, labas ke omasum. Nah, di dalam omasum ini tertolak sehingga kembali ke
rumen melewati retikulum yang seperti apa namanya, sarang tawon itu tadi dibuat bolus atau bulat-bulat gitu ya. Nah itu nanti dikembalikan lagi ke mulut dari kambing, kemudian dikunyah. Nah jadi proses mengunyah kambing itu terakhir ya. Jadi pertama itu menelan, terus disensor oleh keempat lambung itu tadi, kemudian dikembalikan lagi ke mulut ya, kemudian baru deh dikunyah gitu ya. Setelah dikunyah dilumuri air liur, baru ditelan kembali. Nah itu proses apa namanya, penetrasi bakteri terjadi di dalam rumen. Nah rahasianya sahabat sekalian, bakteri yang memecah serat di dalam rumen, jadi rumen itu tempat bakteri dan protozoa sahabat sekalian ya. Nah, bakteri memecah serat di rumput, di daun-daun ini ya, di ramban-ramban gitu. Nah proses memecah itu kan ditempeli bakteri. Jadi ini nanti ini masuk ke rumen ya, daun seperti ini. Kok ngeblur toh, gimana biar enggak. Nah daun seperti ini masuk di dalam rumen, kemudian dibaca oleh labas ya, labas ke omasum, dibaca oh ini partikelnya terlalu besar, kalau masuk ke lambung sejati dikembalikan ke rumen lagi ya, jalan ke apa namanya, retikulum yang seperti tawon tadi, dibuat bulat-bulat, kemudian dikembalikan ke mulut, dikunyah lagi sampai lembut. Nah masuk ke rumen. Nah di dalam rumen setelah masuk lagi itu, setelah dikunyah kasih air liur, bakteri akan nempel di sini semua ya, sudah hancur, sudah dikunyah. Nah ketika bakteri nempel di sini semua ya sahabat-sahabat, untuk memecah apa serat itu tadi, setelah beberapa waktu masuk ke omasum, dan omasum membaca oh ini sudah lembut karena sudah melalui proses ruminasi ya yang dikunyah itu tadi. Kemudian baru masuk ke lambung sejati. Nah posisinya kan ini ditempeli bakteri sahabat-sahabat ya. Setelah ditempeli bakteri ini, nanti bakterinya mati di dalam abomasum, di dalam lambung sejati, karena lambung sejati sifatnya asam seperti lambung kita. Nah bakteri yang mati itu menjadi sumber protein. Nah protein itulah yang dikonversi menjadi daging. Nah ini rahasianya sahabat sekalian. Jadi sahabat sekalian perlu paham tentang teori ini jika mau berhasil di dalam pemeliharaan ternak kambing. Nah jadi 70% ya daging, pertambahan bobot tubuh, pertumbuhan daging itu adalah berasal dari protein bakteri atau mikroba dari rumen yang menempel ke pakan ya, yang terbawa oleh pakan masuk ke lambung sejati. Nah sebetulnya di situ sahabat sekalian kuncinya. Jadi semakin kita menyediakan pakan yang bisa ditempeli oleh bakteri di dalam rumen sehingga masuk ke abomasum, maka kemungkinan menjadi gemuk kambing kita akan lebih besar, karena semakin banyak bakteri yang masuk di dalam abomasum ya, menjadi sumber protein untuk mereka bisa gemuk. Nah, jadi jangan tertipu, semakin bagus protein pakan maka akan semakin gemuk. Tidak, yang betul adalah semakin ideal semakin ideal ekosistem rumen ya, bakterinya banyak dan pakan yang masuk juga lebih banyak, maka semakin banyak bakteri akan masuk ke abomasum, maka semakin besar peluang kambing untuk jadi gemuk. Nah itu ya sahabat sekalian, jadi dasarnya itu dulu ya sahabat-sahabat. Nanti memuntah kalau saya jelaskan, banyak hal yang harus saya sampaikan sebetulnya, tapi itu dulu ya, dipahami betul-betul ya, didengarkan pelan-pelan supaya apa yang saya sampaikan ini bisa diterima, bisa dijadikan referensi bagi
teman-teman yang berpikir bagaimana ternak saya bisa gemuk. Gitu ya sahabat-sahabat. Terima kasih atas atensi. Sudah 10 menit durasi video kita. Nanti kalau terlalu panjang sahabat-sahabat bisa tidak masuk ilmunya, malah bosan ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya sahabat-sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.